Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian marilah kita panjatkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam tuntunan syariat Islam dianjurkan atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat, kemudian zakat atau infak, kemudian puasa dan haji. Di antara hal ini ada 3 syariat yang selalu kita laksanakan, yaitu sholat, infak, dan berpuasa. Namun seringkali pula setiap saat atau setiap hari umat Islam membaca Al-Quran. Seringkali dalam melaksanakan hal-hal itu hanya dilakukan seadanya atau hanya dilaksanakan sesuai dengan keinginannya. Padahal ada tuntunan-tuntunan yang mengajak kita untuk melakukannya dengan lebih baik. Dalam kitab Nasoihul Ibad yang ditulis oleh seorang ulama dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, di antara babnya beliau mengungkapkan yang mengutip dari seorang ulama, seorang tabi'in, dengan ungkapannya, man shalla kulla yaumin isnatai asrota rok'atan faqad adda haqqas sholat wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin faqad adda haqqas siyam wa man qara'a fi kulli yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraah wa man shadaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda shadaqa, yang artinya siapapun yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka sesungguhnya dia telah memberikan atau telah melaksanakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Dan siapa saja yang berpuasa setiap bulan 3 hari, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan atau memberikan hak dari puasa itu sendiri. Selanjutnya,
siapapun yang setiap hari membaca 100 ayat Al-Quran, maka sungguh dia telah memberikan hak untuk bacaan Al-Quran tersebut. Dan siapa saja yang ikhlas bersedekah pada hari Jumat walau 1 dirham yang jumlahnya tidak banyak, maka sebetulnya dia telah memberikan haqqos sodaqoh. Di sini ada 4 hal anjuran, yaitu sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, berpuasa 3 hari setiap bulan, dan membaca minimal 100 ayat setiap hari, serta berinfak walau sedikit pada hari Jumat. Di sini dia dinyatakan telah memberikan hak-hak dari syariat-syariat tadi. Kemudian sholat apa saja yang 12 rakaat itu? Kita mengenal sholat wajib 5 kali, jumlahnya 17 rakaat. Ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun Muslim yang baik dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah selain yang wajib. Sholat sunnah banyak, misalnya masuk masjid diawali dengan sholat sunnah tahiyatil masjid. Kemudian ada qobliyah, ba'diyah setiap sholat wajib. Ada juga sholat duha. Ada juga sholatul lail atau qiyamul lail. Bisa berupa sholat taubat, sholat hajat, atau sholat tahajud dan sholat witirnya. Namun yang dianjurkan dalam ungkapan tadi adalah 12 rakaat sholat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, dan 4 rakaat sesudah sholat asar, serta 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, inilah sholat-sholat yang sangat dianjurkan. Tentu ketika anjuran ini dikemukakan, ada hikmah, ada manfaat dalam melaksanakan sholat-sholat itu. Sehingga dengan demikian alangkah indahnya bila selain sholat wajib yang 5 waktu, kita semua juga melaksanakan sholat-sholat yang dianjurkan tadi, yang jumlahnya ada 12 rakaat. Bahkan diungkapkan bahwa siapapun yang melaksanakan sholat-sholat itu niscaya akan mendapat kebaikan. Bisa jadi dia diharamkan dari neraka. Ada pula yang dijanjikan, bahkan ini yang diungkapkan Rasulullah SAW, bahwa beliau selalu melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar, dan mereka yang selalu melaksanakannya akan dijaga dan dipastikan untuk mendapat balasan surga. Kemudian yang kedua adalah puasa. Dalam anjuran tadi disyaratkan siapapun yang berpuasa setiap bulan 3 hari. Nah, di sini 3 hari yang dimaksud adalah yang disebut dengan istilah ayyamul bid. Ayyam itu hari-hari, bid itu artinya putih. Maksudnya adalah hari-hari ketika malam tidak gelap tapi nampak putih. Kenapa demikian? Karena sinar bulan purnama terlihat terang, cahayanya ikut mewarnai bumi ini sehingga tidak dalam keadaan gelap. Adapun 3 hari ini adalah tanggal 13, 14, dan 15 sesuai kalender
Hijriah. Saat itu bulan tampak penuh. Cahayanya menyinarkan warna putih yang walaupun tidak seterang matahari, tapi cukup untuk membuat malam tidak gelap gulita. Ini pasti merupakan anugerah Allah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan agar anugerah ini disyukuri. Dan cara bersyukur adalah dengan berpuasa. Sehingga puasa 3 hari di pertengahan bulan kalender Hijriah merupakan suatu kegiatan yang sangat dianjurkan. Walaupun Rasulullah SAW sendiri juga selalu melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis. Beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, lima sumta yaumal isnain?" Ya Rasulullah, mengapa Rasul selalu berpuasa pada hari Senin? Maka Rasul menjawab, "Yaumul isnaini yauma wulidtu fihi." Hari Senin itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Sehingga dengan peristiwa ini aku bersyukur. Dan cara bersyukur adalah dengan berpuasa. Nah, ini tampak pula di hari-hari yang membahagiakan, pasti ajaran Rasulullah adalah disyukuri dengan berpuasa. Sehingga bisa dikatakan puasa hari Senin seolah-olah seperti puasa memperingati kelahiran beliau. Kalau bahasa kita, puasa saat ulang tahun. Tapi ulang tahun hanya setahun sekali. Sedangkan Rasulullah SAW tiap pekan, tiap hari Senin mensyukuri hari kelahirannya. Kalau begitu hari Kamis mengapa berpuasa juga? Maka diungkapkan puasa hari Kamis adalah ungkapan syukur karena esoknya adalah hari Jumat yang dinilai dalam Islam sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Karena ini hari terbaik, disyukuri. Dan sebelumnya dilakukan syukur itu dengan berpuasa juga. Nah, inilah. Demikian pula ketika Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari yang menggembirakan. Karena saat itu seluruh umat Islam kembali dalam fitrah kesuciannya, puasa. Nah, ini untuk mensyukuri kembalinya atau tahapan-tahapan menuju kesucian. Setelah kesucian dengan berpuasa tadi dirayakan dengan Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha merupakan satu kegembiraan, maka anjuran Rasul sebelum Idul Adha anjurannya adalah dengan puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Nah, ini tuntunan Islam, tuntunan Rasul mensyukuri segala hal yang menggembirakan dengan berpuasa. Termasuk dalam kaitan ini yaitu puasa Ayyamul Bid, hari-hari ketika malam menjadi terang karena cahaya matahari yang penuh. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang qiraatul Quran. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Apa yang dibaca dalam ayat ini tidak disebutkan objeknya. Karena itu objeknya segala hal, baik yang ada di depan kita ataupun yang ada di lingkungan yang tidak kasat mata. Karena itu membaca bisa diartikan membaca buku, membaca surat kabar, atau membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika seseorang jalan
kemudian melihat ada kerumunan orang, maka pasti akan muncul pertanyaan, ada apa? Ketika dia mendekat, melihat, disitulah isyarat agar dia membaca peristiwa yang terjadi itu. Ternyata ada kecelakaan. Setelah dia bertanya, kenapa terjadi kecelakaan ini? Karena pengemudinya ngebut, jalan kencang tanpa mempedulikan kanan kiri, sehingga tertabrak. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah kalau berkendara sembarangan, tidak hati-hati, akan muncul atau berakhir pada kecelakaan. Ini yang dibaca dan kemudian diterapkan. Kalau begitu, saya tidak boleh berkendara semaunya, harus mengikuti aturan, berhati-hati, membaca suasana. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah pesannya, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Sehingga kita sebagai umat Islam, apabila kita mencintai Rasulullah SAW, layaknya kita mengikuti anjurannya, yaitu untuk membaca Al-Quran di rumah kita. Dan ungkapan tadi menganjurkan kalau membaca Al-Quran, ada lebih baik minimal 100 ayat. Nah, ini tentu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ada pula yang menganjurkan, kalau bisa, bacalah surat-surat munjiat. Apa itu surat munjiat? Yaitu surat yang hikmahnya akan memberikan ketenangan, kedamaian, dan keselamatan bagi pembacanya. Nah, surat munjiat itu ada 7 macam, yaitu suratul kahfi, surat yasin, suratul rahman, suratul mulk, suratul waqiah, suratul sajdah, dan suratul dukhon. Ini 7 ayat, 7 surat ini disebut suwarul munjiat, surat-surat yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan kebaikan pada diri yang membaca. Alangkah indah bila kita mau membacanya. Mungkin sekali baca 7 surat terlalu banyak, bisa dicicil. Hari Senin baca suratul kahfi, hari Selasa baca surat Tabarok atau Al-Mulk, hari Rabu baca surah As-Sajdah, hari Kamis baca suratul Dukhon, hari Jumat baca surah Yasin, hari Sabtu baca surat Ar-Rahman, dan hari Ahad yang terakhir yaitu baca suratul Waqiah. Masing-masing ada hikmah-hikmah tertentu, dan kalau kita yakin membacanya lillahi ta'ala, insya Allah akan teranugerahi dengan apa yang telah diungkapkan. Inilah surat-surat munjiat. Dan yang terakhir adalah tentang infak. Infak, kalau sholat, puasa, baca Al-Quran merupakan ibadah individual. Karena ini untuk kepentingan kita sendiri, ibadah individual. Tapi kalau infak itu merupakan ibadah sosial. Ini artinya apa? Ini artinya adalah mengisyaratkan bahwa Islam menganjurkan munculnya individual yang soleh, tapi tidak melupakan kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial disyaratkan dengan infak yang bisa berupa zakat atau sedekah. Zakat hanya tertentu bagi mereka yang punya kelebihan rezeki.
Tapi sedekah bisa untuk semua orang. Karena jumlahnya tidak mengikat. Waktunya pun kapan saja. Saya hanya bisa sedekah 2.000 rupiah. Tidak masalah. Kalau ikhlas, itulah yang terbaik. Saya belum bisa zakat karena penghasilan saya atau harta saya tidak memenuhi nisab. Kalau gitu diganti sedekah 5.000. Boleh. Nah, ini sedekah. Nah, di sini diungkapkan yang istimewa, siapapun yang ikhlas bersedekah walau sedikit. Kalau dalam bahasa Rasulullah dikatakan bidirhamin, hanya 1 dirham. Uang terkecil dalam bentuk koin perak pada zaman Rasul. Kalau yang besar koin emas, itu dinar. Koin perak yang terkecil. Ini isyarat berapapun yang kau infakkan, terutama pada hari Jumat, akan merupakan sedekah yang sangat dianjurkan, dan mereka yang melakukannya akan mendapat balasan berlipat. Rasulullah mengungkapkan, "Mamin yaumin yusbihul ibad fihi illa al malakani yang zilani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan kholafan wa qalal akhar Allahumma a'til mumsika talafan." Yang artinya apa? Yaitu tidaklah seorang hamba, seorang muslim bila pada pagi hari berniat untuk bersedekah, maka saat itu turunlah 2 malaikat. Yang satu berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah ganti yang berlipat bagi yang mau berinfak. A'ti munfikon kholafa, anugerahkanlah pada yang berinfak ganti yang berlipat." Sedangkan yang malaikat lainnya, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, anugerahkanlah kepada orang yang kikir tidak mau berinfak kehancuran dari rezekinya. Sehingga hadis tadi mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah, dan sedekah itu kalau dalam hadis tadi akan disukai, diinfakkan, diberikan pada pagi hari sebelum berkegiatan. Nah, inilah 4 hal yang dianjurkan dalam Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Alangkah indah apabila kita semua bisa mengikuti anjuran itu, sebab hal-hal yang diungkapkan merupakan kebaikan-kebaikan dan pasti akan ada balasan sesuai dengan firman Allah, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kamu berbuat baik apa saja, yakinlah kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, apabila kamu berbuat buruk, percayalah keburukan itu akan kembali pula kepadamu. Karena itu, marilah kita ikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita semuanya akan menjadi pribadi yang selalu taat, sehingga menemukan kedamaian, ketenangan, dan kebaikan dalam hidup kita, insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal insan. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba'ahu dawwa ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indah hidup ini bila selalu dipandu tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Keduanya merupakan sumber ajaran, sumber petunjuk bagi kita semuanya. Karena itu marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keteguhan sikap untuk mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu istiqomah dalam tauhid dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkannya. Marilah kita berdoa agar semua yang telah kita lakukan mendapat ridhonya, dan apapun yang akan kita rencanakan, akan kita kerjakan selalu dalam restu dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an naskura nikmatakal lati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala sholihan tardo wa adkhilna fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.